Asik ya. Kayak musisi beneran ya. Oke, tapi fams, kabarnya nih kalau cowok misalnya bisa main gitar nih, wah, punya nilai lebih untuk mendapatkan wanita. Cialah, gantengnya auto ganteng. Gitu. Yoi nggak? Nah, tapi di Indonesia ada sentra pembuatan gitar nih, ya, di Indonesia tempatnya. Dan kabarnya udah dioper kemana-mana nih, ke beberapa negara nih. Wah, cakep banget. Pengen tahu di mana? Sama, saya juga pengen tahu. Yuk, kita simak sama-sama liputannya ya. Ini dia. Kuy, kita ajak kalian jalan-jalan ke sentra pembuatan gitar di Jawa Tengah. Selamat datang fans di Desa Ngerangutan dan Mancasan, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Solo. Kecamatan Baki dikenal sebagai sentra pembuatan gitar terbesar di Indonesia loh. Makanya jangan heran kalau warganya kebanyakan gak bisa diem. Maksudnya, mereka selalu sibuk beraktivitas membuat gitar di teras rumahnya. Di sini, hampir seluruh penduduknya mencari nafkah sebagai pengrajin gitar. Ilmunya mereka dapatkan secara turun-temurun sejak tahun 60-an. Fams, kalian jangan pernah anggap remeh dengan gitar yang ada di sini ya. Sentra Gitar Baki dikenal berkualitas baik dan selalu mendapatkan pesanan dari berbagai toko alat musik di sejumlah kota seperti Surakarta, Jogja, Surabaya, Bandung, sampai Jakarta. Hebatnya lagi nih, produksi gitar para pengrajin di sini sudah mampu menembus pasar mancanegara seperti Denmark, Jerman, dan Malaysia. Wuhuu, Indonesia mendunia! Supaya lebih mudah membentuk bodi, kita bikin cetakannya dulu fams. Gunakan mesin potong khusus untuk membuat alur kayu agar lebih mudah melengkung di sekeliling bodi gitar. Proses penyusunan rangka bodi gitar ini juga bisa pakai perhitungan loh. Kalau buatnya ngasal, bisa-bisa nada yang dihasilkan justru nggak karuan. Jangan lupa beri lem dan jepit supaya lem makin merekat. Kalau rangka bodi sudah terbentuk, tinggal sempurnakan saja deh. Tutup bodi gitarnya supaya tabung resonansinya bisa terbentuk. Oh iya, pada bagian bodi gitar ini biasanya sih dibuat dari kayu triplek. Alasannya tentu berhubungan dengan kualitas suara yang dihasilkan nanti. Tahap selanjutnya, pemasangan neck atau leher gitar. Berbeda dengan bahan bodi gitarnya. Untuk neck atau leher gitar ini harus menggunakan kayu yang solid atau kuat. Kalau di sini sih biasanya menggunakan kayu jenis mahoni atau kayu sonokeling yang berkualitas baik, serta memiliki tekstur serat kayu yang menarik. Leher gitar yang bagus harus lurus sempurna. Kalau leher gitar terlihat melengkung apalagi letoy, mending gak usah dibeli deh. Suara gitarnya pasti nanti akan hancur. Di sini beragam produk alat musik bisa dihasilkan. Meski yang terpopuler adalah gitar, banyak juga loh pengrajin yang memproduksi ukulele. Itu loh, sejenis gitar berukuran kecil yang biasanya hanya memiliki 4 senar saja. Setelah terbentuk bodi gitar, lanjut ke proses pengamplasan agar permukaan menjadi halus dan rapi. Ngamplasnya manual aja ya, kalau pakai mesin nanti hasilnya beda. Oh ya, sebelum masuk ke tahap pengecatan, gitar juga perlu dijemur selama 2 hingga 3 hari lamanya. Tujuannya agar kayu pada gitar benar-benar kering, sehingga cat bisa mudah meresap dan menempel pada gitar. Tapi kalau mendung harus buru-buru diangkat ya. Jangan sampai gitar basah dan jadi melempem. Proses pengecatan gitar antara 2 hingga 3 kali. Usai diberikan cat dasar, biasanya gitar dirapikan atau dihias dengan ornamen sesuai tren atau pesanan. Oh iya, fingerboard pada leher gitar juga harus dilengkapi. Pasang fret atau besi melintang di sepanjang fingerboard. Oh iya, fret ini penting loh karena bisa menentukan nada pada senar gitar. Pada gitar akustik, jumlah fret ada 19. Nah, supaya tampilan gitar lebih oke, tinggal dipelitur aja nih dengan alat semprot. Faktor cuaca sangat mempengaruhi jumlah gitar yang bisa diproduksi para pengrajin. Jika cuaca bagus, rata-rata kelompok pengrajin bisa menghasilkan 8 hingga 10 lusin gitar per minggu. Tapi kalau cuacanya buruk tak menentu kayak hati kamu tuh, paling cuma 5 lusin aja nih yang bisa dihasilkan dalam 1 minggu. Oh iya, ada yang lupa nih. Mana bisa bunyi kalau gitar yang gak dipasang senar. Fams, ada 6 buah senar gitar yang terhubung dari pangkal hingga tuner di ujung kepala gitar. Pasang dan setel satu persatu ya, hingga ketemu nada merdu yang dimau. Jadi deh. Janjimu
sedewa lale sewulan ra ono pamit mung nalika. Kalian pasti udah nggak asing lagi dong dengan istilah membatik. Nah, ada salah seorang warga di kota Surakarta yang menggunakan teknik batik pada media gitar nih. Iya, kalian nggak salah denger kok. Membatiknya pada gitar gitu, fams. Pembuatan satu buah gitar batik membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lamanya. Nggak semua kayu bisa digunakan untuk bikin gitar ini loh. Misalnya, kayu mahoni, ebony, maple, atau kayu sono keling yang sebelumnya dibentuk bodi gitar terlebih dahulu. Tapi biasanya sih kayu ebony yang lebih sering dipakai, fams. Kayu jenis ini termasuk kayu mewah yang terkenal dengan estetika dan warna gelapnya. Kayu jenis ini adalah kayu dengan keawetan kelas 1 alias sangat kuat, nomor wahid. So, nggak perlu diragukan lagi deh ketahanan dari batik gitarnya. Bakal calon gitar batik ini dijual dari harga 5 hingga 30 juta rupiah, fams. Tergolong mahal sih. Alasan harganya yang mahal karena nggak diproduksi secara massal. Uniknya lagi, semua proses produksinya dibuat secara handmade, alias menggunakan tangan tanpa bantuan alat besar atau mesin. Gak sembarangan, fams. Harus menggabungkan teknik tradisional, yaitu membatik, serta teknik standar luthier, yaitu istilah untuk pembuat gitar dunia. Nah, serunya lagi, satu buah gitar batik cuma ada satu model aja, fams. So, gak bakal ada kembarannya dan terkesan limited edition. Meskipun judulnya membatik, proses yang dilakukan ini adalah proses membuat batik yang sesuai dengan standar UNESCO. Memang gak gampang sih mengaplikasikan batik ke dalam alat musik gitar. Soalnya, proses batik dari teknik canting, coloring, sampai pemelorotan lilin malam gak boleh sampai merusak kualitas kayunya. Alasan memakai batik karena menjadi ciri khas Indonesia. Jadi, kalau ada musisi yang mau menggunakan gitar batik ini, ada identitas gitarnya, bikinan anak bangsa. Bikin bangga ya. Fams, bikin batik di atas kayu kayak gini harus zero mistake, alias nggak boleh salah. Soalnya, sekali kayunya kena canting, gak bakalan bisa dihapus lagi. Kalau udah jadi, tinggal diatur ketegangan senar gitarnya melalui pemutar atau tuning machine yang ada di kepala gitar. Kebanyakan gitar-gitar kece ini langsung diekspor ke Malaysia, Belanda, Australia, bahkan sampai ke Jerman, fams. Keren! Indonesia mendunia! Tapi gak semua diekspor kok. Ada sekitar 40% dijual di dalam negeri. Selain menjual gitar listrik dan akustik, di sini juga memproduksi gutalele dan ukulele, fams. Kalian mau tahu siapa aja yang pernah pakai gitar ini? Keren banget deh!